Halo guys. Corazón, mi corazón. Kami dari kelompok 8, kami akan mengulas studi kasus yang berjudul Pertikaian karena proyek sampingan. Seorang karyawan menjalankan proyek pribadi di jam kerja. Timnya merasa terganggu dan kecewa karena pekerjaan utama terbengkalai. Adapun clue dari studi kasus ini yaitu yang pertama, catatan absensi, yang kedua, email dari atasan, dan yang ketiga, chat tim. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Monica Angela. Nama saya Salwa Aulia. Nama saya Septernesius Del Hernandez. Saya Sela Fernanda. Dan saya Krisno. Identifikasi konflik. Yang pertama, jenis konflik. Konflik interpersonal dan antar anggota tim, seperti konflik internal dalam lingkungan kerja, karena adanya perbedaan kepentingan antara pekerjaan, pribadi, dan tanggung jawab terhadap tim. Yang kedua, pihak yang terlibat. Karyawan yang menjalankan proyek sampingan, rekan-rekan satu tim, atasan langsung. Ketiga, situasi konflik. Seorang karyawan menjalankan proyek pribadi saat jam kerja. Akibatnya, tugas utama terbengkalai, tim merasa terbebani, dan mengeluh karena pembagian kerja menjadi tidak adil. Karyawan tersebut juga sering datang terlambat, mendapat peringatan dari atasan, dan disebut malas dalam chat tim. Situasi ini memicu ketegangan dan menurunkan kinerja tim secara keseluruhan. Analisis penyebab konflik. Yang pertama, kurangnya komunikasi yang efektif. Karyawan tidak memberitahu atasan atau tim soal proyek sampingan, membuat tim merasa ditinggalkan dan terbebani. Yang kedua, peringatan resmi dari atasan. Email peringatan menunjukkan bahwa sudah berulang dan berdampak negatif pada produktivitas tim. Yang ketiga, keluhan rekan kerja di chat tim. Ada ungkapan malas kerja yang mencerminkan kecewaan dan memperburuk suasana tim. Yang terakhir, sering terlambat. Dalam catatan absensi, keterlambatan jadi tanda kurang disiplin, memperkuat kesan negatif dan dianggap tak bertanggung jawab. Analisis gaya komunikasi. Komunikasi ini masuk ke dalam jenis komunikasi rantai atau chain. Alasannya yang pertama yaitu komunikasi tidak dilakukan secara terbuka oleh semua anggota tim. Yang kedua, informasi berjalan secara bertahap atau menyebar dari satu pihak ke pihak lain secara tidak langsung. Yang ketiga, karyawan mendapat peringatan melalui atasan atau struktur hierarki, bukan diskusi langsung antar tim. Yang keempat, keluhan tim muncul di chat secara tidak langsung tanpa penyampaian ke pusat. Misalnya, atasan secara langsung. Penyelesaian konflik. Di sini jangka pendek. Yang pertama, mengadakan pertemuan tim untuk membahas masalah secara terbuka dan mencari solusi bersama. Yang kedua, memberikan teguran lisan dan bimbingan kepada karyawan yang menjalankan proyek pribadi. Yang jangka panjang, yang pertama, membuat kebijakan internal yang tegas tentang kegiatan pribadi di jam kerja. Yang kedua, membangun budaya komunikasi terbuka dan evaluasi rutin dalam tim. Yang ketiga, pelatihan manajemen, waktu dan etika kerja bagi seluruh karyawan. Kesimpulan dari studi kasus ini ialah yang pertama yaitu komunikasi. Komunikasi yang terbuka, dua arah, dan profesional sangat penting untuk menjaga keharmonisan tim. Ketidakjelasan komunikasi dapat menimbulkan salah paham dan memperburuk konflik. Yang kedua, konflik. Konflik dalam tim bisa muncul akibat perilaku individu yang tidak sesuai etika kerja. Namun, dengan identifikasi masalah yang tepat dan penanganan yang baik, konflik dapat menjadi sarana perbaikan dan pertumbuhan tim ke arah yang lebih positif.